Shalom, saya diminta sama penonton untuk menyampaikan apa arti jihad begitu. Kenapa sih mereka itu berjihad sampai merusak tempat ibadah katanya? Kenapa sih berjihad harus pergi ke Arab? Tapi kita tonton dulu siapa dia kalau bukan Habib daripada Rizik. Yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Mari kita berjihad dengan bambu runcing ke sana. Dihujani pakai BOM. Habib Rizik. Saya untung tidak melanjutkan mental saya yang radikal itu dulu, dan saya sangat bersyukur ketika 4 Maret 2006 saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Cirebon. Saudara, kalau saya melanjutkan itu mungkin saya nggak di Amerika ataupun saya pasti ke sana. Karena saya orangnya panasan sehingga kalau saya melihat ketidakadilan menurut saya menggigil badan saya, meriang setiap hari, nggak bisa tidur karena ingin melakukan dan meneruskan cita-cita saya. Tetapi sesungguhnya saya adalah mujahidin, orang jihad. Jihad itu seperti saya, tidak pernah kenal lelah, cinta mula-mula kepada Yesus untuk mengabarkan kabar baik bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga jihad. Jihad intinya sesungguhnya mengajak orang kepada kebenaran dan tegakkan keadilan. Mari berjihad umumnya menekankan bahwa tidak hanya terbatas perang fisik, tetapi juga mencakup berbagai macam bentuk perjuangan untuk kebaikan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta perjuangan batin melawan hawa nafsu. Jika jihad yang sebenarnya adalah usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama dan mencapai kebaikan di dunia ini dengan segala cara yang sesuai dengan agama itu, maka dalam perspektif agama, jihad adalah memiliki makna yang luas, bahkan bukan hanya sekedar fisik. Jihad adalah usaha sungguh-sungguh menegakkan agama dan mencapai kebaikan di dunia ini. Dapat juga dilakukan dalam berbagai bidang ekonomi, budaya, sosial, dan jangan sampai ini merusak tempat-tempat ibadah, tempat kebudayaan, tempat yang sudah ada. Jangan merusak hal-hal, bahkan memotong pohon, menembak binatang yang tidak dimakan. Itu nggak usah nembakin anjing guguk padahal nggak dimakan, nggak boleh itu. Ataupun hanya menyakiti, itu sudah melewati makna jihad itu sendiri. Nggak boleh, saudara-saudara. Pendidikan, bagaimana pendidikan kita ini menjadi tempat manusia mendapat kebudayaan baru, ilmu baru, dan menjadi dewasa dari waktu ke waktu, sehingga generasi kita yang akan datang adalah generasi yang cerdas dan pintar.
Bagaimana anak-anak ini diajarkan toleransi dan damai sehingga tidak melakukan kekerasan-kekerasan apapun di masa kanak-kanaknya sampai dewasa. Sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas. Itu jihad, saudara-saudara. Bukan seperti merusak gedung yang bagus itu lalu meledak seperti yang kita tonton ini. Jadi begitu, Habib. Itu jihad. Jihad yang sebenarnya adalah jihad yang diniatkan semata-mata karena Allah dan tujuannya menegakkan keadilan. Ada jihad fisik, misalnya membela negara, namun hanya dilakukan di bawah komando pemimpin yang sah. Bukan seperti ketua FPI. Itu bukan jihad, saudara-saudara. Kenapa Habib itu ngomong, mari siapkan, daftarkan. Ini urusannya ini. Dia komporin berjihad, dia nggak ikut. Itulah Arab. Dan bagaimana ketika tokoh Arab di Aceh, mari kita jihad melawan Belanda. Melawan Belanda. Setelah dikumpulkan itu orang-orang yang berjihad dan mendaftarkan diri untuk menjadi mujahid, dia ke Arab, orang-orang Aceh dihabisin sama Belanda. Habis sudah. Habis. Inilah modelnya si culas Arab ini. Maaf, saya katakan culas karena minta ampun. Dia tidak pernah mewujudkan semua kata-katanya. Semua bohong. Kalau memang jihad kayak begitu, jihad fisik, seluruh Baklawi daftar dulu. Baru dicontohkan kepada kami. Baru kita pergi sama-sama ke Arab. Bagaimana, setuju, Bahar Smith? Rizik? Kan saya sudah tua, ini bukan urusan tua. Kamu belum sampai 60. Ya memang tahun ini si provokator ini 60, saudara-saudara. Tahun ini 60. Jadi jihad secara fisik harus di bawah pemimpin seorang komandan sah, bukan preman. Apalagi cukup untuk mengumpulkan dana di mana orang-orang di Gaza itu, pemimpin tertingginya itu tersembunyi, tinggalnya di luar negeri. Dia ada di Abu Dhabi. Dia nggak pernah ada di sana. Dia bergelimang harta kekayaan. Sedangkan orang-orang di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, semuanya mengumpulkan uang untuk membantu mujahidin ke sana. Sementara uang sudah terkumpul, itu masih disunat oleh mereka, dimakan oleh mereka. Termasuk Somad dan Adi Hidayat itu menikmati itu. Mengumpulkan uang, dibagi-bagi ke Agim. Agim dipakai untuk kawin lagi. Begitulah Ustadz. Somad dipakai kawin lagi. Kan Somad baru 3 istrinya. Istri pertama dibuang begitu saja, tanpa diberi nafkah apa-apa. Begitulah Somad, saudara-saudara. Nggak ada sama sekali rasa ibanya. Apalagi Rizik pakai kawin lagi,
dipakai untuk selingkuh sama Firza Hussein, tidak dikawinin, malah menikah dengan orang lain. Nggak boleh begitu dong, Rizik. Gara-gara takut sama bidadari. Bidadari kan meninggal juga akhirnya. Dan jihad selanjutnya, jihad itu harus menggunakan harta untuk membantu dan mendukung perjuangan kebaikan. Jihad dengan jiwa, mengorbankan nyawa, membela agama dan kebenaran. Seperti surat ke-9 ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Jiwa dulu baru harta, ditukar dengan sorga. Kalau kami tidak ada jihad berdasarkan fisik, musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi pola pikir yang berkembang di YouTube, di internet yang harus dihapuskan. Nggak boleh menimbulkan kebencian. Kebencian itu adalah mulutmu, itulah yang melahirkan kebencian, itulah kenajisan. Dan itu adalah zina, persekongkolan rohani yang paling jahat. Dikeluarkan oleh seorang yang kalap, kesurupan beragama, kesurupan karena tidak mengerti apakah perjuangan itu. Jihad dengan ilmu, menyebarkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan masyarakat harus benar-benar memahami, mengerti itu. Akan pentingnya kehadirannya ke dunia. Karena kehadiran di dunia ini hanya sekali itu. Hanya mempertahankan selembar nyawa. Dan kalau perlu, berikan itu semuanya bagi kebaikan. Artinya jihad bagi saya bukan menyerahkan diri kepada polisi. Jihad adalah tetap membicarakan kulil haqqa walau kana murra. Pepatah orang Arab, katakan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun pahit, ucapkan kebenaran itu. Jihad dengan kata menyatakan kebenaran dan melawan kebatilan dengan pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang menggetarkan. Makanya kalau saya masuk channel Muslim di TikTok, mereka langsung gemetar. Ini adalah buron. Memang harus jadi buron untuk menegakkan dan menyiapkan budaya yang lebih bagus ke depan. Tetapi orang-orang yang jahat yang harus kita lawan itu kita harus lawan. Karena tidak pantas membiarkan kejahatan itu dibungkus dengan agama, kejahatan dibungkus dengan otoritas ilahi. Padahal jahat tetap sebuah kejahatan. Daud bersembunyi di Gua Adulam dan bertemu dengan 400 penjahat di sana. Orang-orang yang melarikan diri dari kampung halamannya karena memang dia jahat dulunya. Kemudian mereka itu ditagih hutangnya, bersembunyilah di situ dan Daud ada di situ. Daud menyiapkan mereka di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Daud mengajak mereka untuk bersatu, membangun sebuah otoritas kekuasaan yang
hanya menari dan menyanyi bagi Tuhan. Dan Daud menang, dia jadi raja. Jadi sebenarnya di Gua Adulam dia bersembunyi. Kalau ini Amerika Gua Adulam bagi saya mengajak semua orang untuk keluar dari keyakinan dan jihad yang salah itu. Jihad batin adalah berjuang melawan hawa nafsu dan godaan dan gosip-gosip, terutama jangan sampai kita terlibat di dalam gosip-gosip murahan seperti itu. Contoh-contoh jihad, ada jihad melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial yang merupakan bentuk jihad ekonomi dan sosial. Kita harus berjuang ke sana. Siapa sesungguhnya ini? Bukan berjihad melawan koruptor, nggak usah berjihad di sana. Pecahin palanya saja. Pecahin. Kok makan uang rakyat? Orang susah miskin. Enggak itu saja, saudara, korupsi, bulog, beras, raskin, beras orang miskin dimakan. Itu sudah polisi tega. Itu polisi Indonesia adalah raja tega. Saya kira enggak ada polisi yang jahat selain polisi Indonesia. Sudah menggurita dan susah untuk berjihad melawan mereka seperti ini, saudara. Menyebarkan pendidikan dan pengetahuan ini merupakan bentuk jihad di dalam mencerdaskan, seperti amanat Undang-Undang Dasar 45, menjaga lingkungan, kelestarian, merupakan bentuk jihad di dalam budaya. Jangan merusak hutan kalau bukan untuk diambil. Jangan merusak hutan. Sebab kalau rusak hutan nanti harimau keluar dari sarangnya makan kalian. Biar aja dia berantem sama babi, saling makan di sana. Dia ngejar, menjangan sekali-sekali. Dan jihad juga adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan beretika mulia, merupakan bentuk batin kita. Dan pentingnya niat dan tujuan ini. Niat yang tulus karena Tuhan adalah kunci utama dalam melakukan jihad. Tujuan jihad adalah menegakkan kebenaran dan mencapai kebaikan dan keadilan. Jadi jihad yang dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan seperti yang semata-mata yang diomongkan oleh provokator, dan dia hanya menginginkan uang Anda. Naik haji bukan jihad. Itu ngasih uang ke Arab. Uang itu dipakai untuk membantai orang Yaman. Sudah tidak kurang. Itu 700.000 orang Yaman itu habis. Dihabisin oleh Arab Saudi. Pakai uang haji. Cuman Anda bilang, itu Abi Saifuddin asal ngomong, saya 2 kali transit di Arab Saudi, di Dahran sekali. Saya membaca Quran itu. Ulama Yaman. Dia bilang begini,
dunia tidak pernah mendengar suara penderitaan rakyat Yaman yang dihujani dengan hujan bom itu. Dan setiap hari mereka meregang nyawa yang tidak dipahami oleh orang Indonesia. Jangankan baca koran Arab, baca Quran saja nggak dibaca sama Muslim itu. Ini terima kasih untuk saudara-saudara netizen penonton Saifuddin Ibrahim yang meminta saya membahasnya. Demikian kita akhiri. Wallahu yar'an wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil yasa. Amin.